Baik, di sini saya akan membantu merekam tugas video teman saya yang bernama Sekila Angelita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama jadi saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sekila Angelita, saya dari Fakultas Hukum. Saat ini saya menempuh semester 3 dan di kelas hukum 3D. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang dikenal dalam hukum diplomatik. Baik, jadi yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari hukum diplomatik itu. Jadi, hukum diplomatik adalah bagian dari hukum internasional publik yang mengatur hubungan resmi antar negara melalui perwakilan diplomatik. Hubungan diplomatik ini penting untuk menjaga komunikasi, kerjasama, dan penyelesaian sengketa antar negara, agar hubungan itu berjalan tertib, adil, dan teratur. Dibutuhkan seperangkat prinsip hukum yang menjadi dasar keberlakuannya. Jadi prinsip-prinsip yang dikenal dalam hukum diplomatik, yang pertama itu ada prinsip kedaulatan negara. Artinya, setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah, rakyat, dan pemerintahan di dalam yurisdiksinya. Tidak ada negara lain, termasuk perwakilan diplomatik asing, yang boleh mencampuri urusan dalam negeri suatu negara. Contohnya, seorang duta besar tidak boleh ikut campur dalam politik domestik negara penerima, misalnya ikut kampanye politik atau mendukung kelompok oposisi. Dasar hukumnya, Pasal 2 Piagam PBB menegaskan kedaulatan dan persamaan derajat semua negara. Dalam hukum diplomatik, prinsip ini menjadi landasan utama agar perwakilan diplomatik menghormati hukum dan kebijakan negara tempat mereka ditempatkan. Yang kedua ada prinsip persamaan kedaulatan. Artinya semua negara, baik besar maupun kecil, kaya maupun miskin, memiliki kedudukan hukum yang sama dalam hubungan diplomatik. Tidak ada negara yang lebih tinggi atau lebih rendah secara hukum. Implikasinya, negara penerima tidak boleh memperlakukan duta besar negara A lebih rendah daripada negara B. Hak-hak diplomatik yang diberikan berlaku sama bagi semua negara. Contohnya, Kedaulatan Besar Amerika Serikat dan Kedutaan Besar Timor Leste sama-sama mendapatkan kekebalan diplomatik yang dilindungi hukum internasional. Lanjut, yang ketiga ada prinsip representasi. Artinya, perwakilan diplomatik adalah wakil resmi negaranya. Seorang duta besar berbicara dan bertindak atas nama kepala negara atau pemerintah negaranya. Implikasinya yaitu, pernyataan seorang duta besar dianggap sebagai sikap resmi negara asalnya. Tugas utama perwakilan diplomatik adalah menjaga hubungan baik, melindungi kepentingan warga negaranya, serta menjabatani komunikasi politik. Contohnya, jika duta besar Indonesia menyampaikan protes diplomatik di negara lain, hal itu dianggap sebagai protes resmi dari negara Indonesia, bukan opini pribadi. Yang keempat ada prinsip non-intervensi. Artinya, perwakilan diplomatik tidak boleh ikut campur dalam urusan internal negara penerima. Batasannya, mereka hanya boleh menyampaikan pendapat atau nota diplomatik melalui saluran resmi, bukan melalui tindakan yang memengaruhi politik domestik. Contohnya, tidak boleh mendukung partai politik di negara penerima. Tidak boleh terlibat dalam demonstrasi menentang pemerintah tuan rumah. Yang kelima, ada prinsip timbal balik. Artinya, hubungan diplomatik didasarkan pada asas timbal balik. Apa yang diberikan oleh satu negara kepada perwakilan diplomatik negara lain akan berlaku sebaliknya. Contohnya, jika negara A mengusir diplomat negara B karena melanggar aturan, maka negara B kemungkinan juga akan mengusir diplomat negara A. Jika negara A memberikan fasilitas khusus untuk diplomat B, negara A pun berhak mendapat perlakuan serupa di negara B.
Fungsinya, prinsip ini menjadi mekanisme pengendalian agar negara saling menghormati dalam hubungan diplomatik. Prinsip yang keenam yaitu ada prinsip kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Artinya, perwakilan diplomatik mendapat kekebalan hukum tertentu agar bisa menjalankan tugas tanpa hambatan dari negara penerima. Bentuk-bentuk kekebalan itu sendiri yaitu, yang pertama ada kekebalan pribadi. Diplomat tidak bisa ditangkap atau ditahan oleh negara penerima. Yang kedua, kekebalan gedung perwakilan. Kedutaan besar tidak boleh digeledah atau dimasuki aparat tanpa izin. Yang ketiga, kekebalan arsip dan dokumen. Semua dokumen diplomatik dilindungi. Yang keempat, kekebalan pajak. Diplomat umumnya dibebaskan dari pajak lokal. Dasar hukumnya yaitu Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961. Contohnya, jika seorang diplomat melakukan pelanggaran lalu lintas, aparat tidak bisa menahannya, tetapi bisa melaporkan kepada kedutaannya untuk diproses internal. Lanjut, prinsip yang ketujuh ada prinsip persetujuan bersama. Artinya, hubungan diplomatik hanya bisa dibentuk atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Tidak ada negara yang bisa memaksa negara lain menerima atau membuka hubungan diplomatik. Implikasinya yaitu, negara penerima berhak menolak calon duta besar yang diajukan negara pengirim atau dikenal dengan istilah persona non grata. Jika hubungan diplomatik diputus, maka perwakilan diplomatik harus ditarik pulang. Contohnya, beberapa negara tidak memiliki hubungan diplomatik, misalnya Arab Saudi dan Israel, karena tidak ada kesepakatan politik. Lanjut, yang kedelapan ada prinsip perdamaian dan kerjasama. Arti dari prinsip ini yaitu hukum diplomatik menekankan bahwa hubungan antar negara harus dijalankan secara damai dan bertujuan mempererat kerjasama, bukan permusuhan. Contohnya, perwakilan diplomatik sering digunakan sebagai jalur komunikasi untuk mencegah perang atau menyelesaikan konflik. Dasar hukumnya yaitu Pasal 2 Piagam PBB tentang penyelesaian sengketa secara damai. Lanjut ke prinsip yang ke-9, prinsip persona non grata. Artinya, negara penerima memiliki hak penuh untuk kenyataan seseorang diplomat sebagai persona non grata atau orang yang tidak diinginkan, tanpa harus menjelaskan alasannya. Akibatnya, diplomat tersebut wajib segera meninggalkan negara penerima. Contohnya, jika seorang diplomat terbukti melakukan kegiatan mata-mata, negara penerima bisa langsung menyatakan persona non grata dan memulangkannya. Lanjut, prinsip ke-10, prinsip fungsi diplomatik. Artinya, fungsi utama perwakilan diplomatik yaitu yang pertama, mewakili negara asal, yang kedua, melindungi kepentingan negara asal dan warganya di negara penerima, yang ketiga, melakukan negosiasi dengan pemerintah negara penerima, yang keempat, mengamati dan melaporkan perkembangan situasi, yang kelima, meningkatkan hubungan persahabatan, ekonomi, budaya, dan kerjasama lainnya. Lanjut ke prinsip yang ke-11. Jadi, ini prinsip itikat baik. Artinya, semua hubungan diplomatik harus dijalankan dengan kejujuran, niat baik, dan saling menghormati. Implikasinya itu, negara pengirim tidak boleh menyalahgunakan kedutaan untuk kegiatan yang merugikan negara penerima. Negara penerima juga wajib menghormati diplomat sebagai tamu resmi. Contohnya, jika suatu kedutaan digunakan sebagai markas intelijen untuk menjatuhkan pemerintah tuan rumah, itu melanggar prinsip ini. Yang ke-12 ada prinsip imunitas fungsional dan pribadi. Perbedaannya itu, imunitas pribadi berlaku penuh selama seseorang masih menjabat sebagai diplomat. Sedangkan imunitas fungsional berlaku bahkan setelah masa jabatan berakhir.
tapi hanya untuk tindakan resmi yang dilakukan dalam kapasitas diplomatik. Contohnya, jika seorang mantan diplomat pernah menandatangani perjanjian resmi, ia tetap tidak bisa dituntut atas tindakan itu. Yang ke-13, ada prinsip kewajiban mematuhi hukum negara penerima. Artinya, walaupun diplomat mendapat kekebalan hukum, mereka tetap berkewajiban menghormati hukum dan peraturan negara penerima. Dasar hukumnya pasal 41 Konvensi Wina tahun 1961. Contohnya, diplomat tidak boleh menyalahgunakan kekebalan untuk melakukan bisnis ilegal atau melanggar aturan lalu lintas secara sengaja. Yang ke-14, ada prinsip non-diskriminasi. Artinya, negara penerima wajib memberikan perlakuan yang sama kepada semua misi diplomatik tanpa diskriminasi. Implikasinya, tidak boleh membeda-bedakan fasilitas untuk negara besar dan negara kecil. Semua diplomat berhak atas perlindungan keamanan yang sama. Contohnya, polisi negara penerima harus melindungi semua kedutaan. Dari ancaman demonstrasi, tidak boleh pilih kasih. Yang ke-15, ada prinsip keamanan dan perlindungan diplomatik. Artinya, negara penerima berkewajiban melindungi gedung kedutaan, staf diplomatik, dan keluarganya dari ancaman atau serangan. Dasar hukumnya pasal 22 Konvensi Wina tahun 1961. Contohnya, jika ada demo besar di depan kedutaan, polisi wajib menjaga agar tidak terjadi penyerangan. Jadi, kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum diplomatik yaitu pedoman penting agar hubungan antar negara berjalan tertib, damai, dan saling menghormati, mulai dari kedaulatan, persamaan derajat, representasi, non-intervensi, timbal balik, kekebalan diplomatik, dan sebagainya. Semuanya membentuk satu kerangka hukum yang diakui secara internasional, terutama melalui Konvensi Wina 1961. Baik, jadi tadi saya sudah menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang dikenal dalam hukum diplomatik. Terima kasih.